wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan kedatangan guru mengenal diri lagi. Tak kenal maka tak sayang. Biarkan Ibu Dani mengenalkan diri terlebih dahulu ke kalian. Assalamualaikum anak-anak. Ini akan mengajar kalian seperti biasanya. Nah, Bu Dani di sini ikut belajar bersama gitu ya. Siap? Siap. Dani bilang siap-siap, kalian jalan ya. 1, 2, 3. Siap-siap. Ya. Lebih lagi suaranya lebih lagi. Ya. Gitu ya. Siap-siap. Ya. Menggali pengetahuan Pean terhadap konsep pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua, ayo renungkan. Nah, kita merenungkan bagaimana sih sikap kita terhadap pembelajaran materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian yang ketiga itu ayo mencoba. Jadi nanti anak-anak di dalam pembelajaran ini, anak-anak akan melakukan kegiatan. Yang pertama, anak-anak mengamati, ya. Yang kedua, mencatat data hasil observasi yang kalian lakukan nanti, ya. Yang ketiga, kalian menyelidiki, ya. Dan yang keempat, kalian mencoba, ya. Untuk tahap yang lainnya, 4, diskusi, kolaborasi, kemudian refleksi dan aksi nyata, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Sumber belajar ini bisa kalian gali dari buku-buku kalian atau modul yang menunjukkan. Kalian sudah membentuk kelompok ya, masing-masing kelompok sudah beranggotakan 5 anak. Sekarang Bu Iza bagikan LKPD ini satu persatu dan silakan kalian kerjakan. Baca dulu judul dan tujuan belajar. Dibaca dulu ya. Coba anak-anak, sekarang kalian sudah ada di tahap mana? Semua sudah sampai di situ? Sudah. Sekarang kalian buka halaman 11 ya. Ayo mencoba. Ayo mencoba halaman 11 ya. Pada langkah pertama di situ kalian mengamati ya. Jadi kalian bisa mengamati lingkungan sekolah, halaman sekolah, atau gambar ekosistem yang ada di halaman 9 ini ya. Bisa kalian amati. Ini ya nanti ya, bisa lingkungan, misalnya halaman 1 ada apa? Halaman sekolah. Jadi nanti anak bisa keluar mengamatinya ya. Kemudian kelompok 2 ini apa? Sama
kelompok 3. Sama juga kelompok 4. Ya, ini tadi loh, kalian mengamati apa? Lingkungan sekitar, halaman sekolah atau gambar? Ini yang mana? Lingkungan di sekitar kelas. Kelompok 5. Sama ya, jadi nanti kalau kalian mengamati lingkungan sekolah atau halaman sekolah, kalian bisa keluar dari kelas dan amati. Kemudian langkah kedua, kalian harus ngapain? Kalian harus mencatat data ya. Jadi kalian harus menuliskan makhluk hidup apa yang kalian temukan. Nanti bisa kalian catat di LKPD kalian. Kemudian data itu apa? Bisa dicatat di sini ya. Nanti kalian tuangkan penemuan-penemuan yang kalian temukan di sekitar kelas atau sekolah kalian. Kemudian di langkah ketiga, kalian meneliti ya. Di situ kalian meneliti komponen-komponen biotik dan abiotik. Di situ sudah ada ya di LKPD kalian. Dan kemudian untuk yang keempat, nanti kalian mencoba ya. Mencoba apa Nana itu? Coba bisa dibaca. Yes, nanti kalian melakukan percobaan mengamati segenggam tanah ya. Are you ready kids? Ready. Oke, silakan kerjakan. Ayo waktunya 5 menit ya. Satu ya, satu ya. Kita sekarang ada di halaman berapa? 13. Nah, di halaman 13 ini nanti anak-anak akan apa nih? Diskusi dan kolaborasi dengan kelompoknya. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama yang harus kalian diskusikan adalah apa perbedaan paling berat antara komponen biotik dengan abiotik. Ya. Kemudian yang kedua, menurut kelompokmu komponen apa yang paling penting di dalam ekosistem dan mengapa? Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Apa sih arti nyata itu? Nah itu ya. Jadi kita akan anak-anak itu memilih salah satu tindakan ya yang akan kita lakukan untuk menjaga lingkungan ya. Bisa ya? Silakan ditulis arti nyata itu apa, kemudian apa yang sudah aku pahami, apa yang belum aku pahami. Oh, jangan tulis. Nggak apa-apa. Tulis dengan hati nurani yang bertahap. Kalau belum paham nggak apa-apa. Kalau sudah ya kemudian pengalaman apa dari pembelajaran hari ini ya? Kalian tuangkan di bagian kesimpulan yang ada di halaman berapa itu? 14 ya. Silakan kalian tuangkan semuanya pengalaman yang ada di pembelajaran hari ini di situ ya. Oke? Jadi kalian hari ini sudah belajar tentang apa anak? Biotik dan abiotik. Ya, biotik dan abiotik dalam ekosistem. Katanya sama ya. Jadi biotik itu makhluk hidup pintar. Makhluk hidup contohnya apa saja? Manusia, pohon, tumbuhan. Ya. Biotik itu berarti makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu sudah kalian pelajari di kelas 3 ya. Ciri-cirinya bisa bernafas, berkembang biak, ya, tumbuh, membuskan air, yang apa? Kepada terhadap rangsang. Nah itu namanya makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, tumbuhan, kemudian hewan. Itu namanya di dalam ekosistem itu namanya biotik. Ya. Kalau abiotik adalah apa? Benda hidup. Apa saja? Angin, nah, itu namanya benda hidup. Tapi tadi ada teman kalian yang menyebutkan kursi, meja. Apakah itu
itu disebut benda mati? Tidak, itu benda mati. Tapi yang dimaksud dalam ekosistem ini, benda tak hidup itu merupakan benda yang tak hidup yang berasal dari alam. Ya, jadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apa sih hubungannya komponen abiotik dan biotik di dalam ekosistem itu? Yang dinamakan ekosistem itu kan hubungan timbal balik. Ya. Jadi ada keterkaitannya antara biotik dan abiotik. Ya, jika abiotiknya nggak ada berarti abiotiknya juga akan terganggu juga. Namanya tadi tidak seimbang. Oke? Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan menjadi detektif ekologi.